Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya undang untuk kita bersekutu di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu kurasakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan
kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami dapat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat Allah memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang menjamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kami ibadah, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang bekerja di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita mengangkat pujian, hatiku senang, hatiku girang. Hatiku senang karena
hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa sentuh hatiku Tuhan. Ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Apa
biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Engkau yang menyentuh setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengubah setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami bagaikan emas murni ya Tuhan. Dan Engkau yang membentuk setiap bejana hati kami ya Tuhan. Agar kami benar-benar Tuhan menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biar hanya Engkau saja yang berkata-kata ya Bapa lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami umat-umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami yang paling dalam. Sehingga Tuhan dapat kebenaran firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi. Kiranya sukacita Allah boleh menyertai kita, ya. Khususnya saya sapa GPDI, Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya sukacita Allah boleh menyertai kita pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, ya, kita pasti akan menghadapi masalah, ya, menghadapi banyak masalah, ya. Selama kita ada di dunia, itu yang firman Allah katakan bahwa kita juga akan menghadapi masalah. Ayub saja berkata, ya, kita seperti orang sedang bergumul, itu seperti orang bergumul tiap hari, setiap saat kita harus bergumul. Nah saudara, sebab dunia ini memang gudangnya masalah, ya, gudangnya masalah dunia ini. Seringkali kita juga mendengar ada masalah soal keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan anak dengan orang tua, masalah pelayanan, masalah apa saja. Ya. Sebab memang dunia ini gudangnya, tempatnya masalah. Ya. Selama kita masih hidup di dunia, kita pasti menghadapi masalah. Ya, kecuali kalau kita sudah di sorga, ya, berbeda kalau kita ada di sorga. Nah saudara, memang itu yang dinubuatkan oleh firman Allah. Coba kita akan melihat dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makin tahun, ya, bertambah makin berat masalahnya. Sebab firman Allah berkata, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Kita sekarang ada di tahun 2023. Gak lama nanti Desember, tiba-tiba 31 Desember udah masuk ke tahun 2024. Ya. Nah saudara, masalah bertambah. Firman Allah berkata, di hari-hari terakhir, ya, akan banyak kesukaran, akan banyak masalah. Haleluya. Saudara, kita ini hidup di dunia, ya, nggak bisa lari. Memang ada di dunia, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan.
Lalu bagaimana caranya kita menghadapi masalah yang ada di dunia ini? Ini yang perlu kita mengerti, bahwa semua orang akan menghadapi masalah, tetapi bagaimana caranya mengatasinya? Nah, itu yang perlu kita mengerti. Kita baca dulu dalam firman Allah dalam Matius pasal 11. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa dunia ini adalah gudangnya masalah. Masalah itu apa? Ya, apa itu masalah? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Masalah yaitu saudara persoalan atau juga seringkali hal-hal yang perlu dipecahkan, hal-hal yang perlu dianggap sebagai penghambat dan sebagainya. Ya, seringkali dalam kita mengerjakan sesuatu ada hambatan. Nah, itu masalah, ya. Seringkali juga karena kita ingin mencapai sasaran itu tetapi tidak tercapai sasaran itu masalah, ya. Jadi adalah satu persoalan, hal-hal yang seringkali mungkin perlu dipecahkan. Atau tadi saya katakan ada hambatan-hambatan untuk mencapai sasaran dan sebagainya. Itulah masalah. Gak usah jauh-jauh. Ya, seringkali dalam kita misalnya kita sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya mogok. Ya, itu masalah. Ya. Perlu dipecahkan bagaimana jalan keluarnya supaya menyala kembali mobilnya. Jadi ada hal-hal yang seringkali kita hadapi di dunia ini, persoalan masalah yang harus dipecahkan, yang harus mungkin diselesaikan. Atau juga karena ada hambatan-hambatan. Nah saudara, seringkali seseorang dalam menginginkan cita-citanya, keinginannya bisa tercapai, tetapi tatkala menghadapi hambatan, maka itu juga merupakan satu masalah yang kita harus hadapi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, manusia mempunyai kebutuhan pribadi. Manusia mempunyai keinginan. Misalnya saudara, ya, seseorang ditanya, kamu ingin apa? Ingin punya rumah. Yang belum punya rumah. Mungkin yang sudah punya rumah ingin punya mobil karena mobil belum punya. Mungkin ya ada yang berkata, saya sudah berumah tangga tapi saya nggak punya anak. Saya ingin punya anak. Ya. Nah saudara, itu adalah keinginan-keinginan pribadi dari kehidupan manusia. Atau juga ada yang berkata, saya belum punya pekerjaan yang baik misalnya. Belum bekerja. Saya menginginkan pekerjaan. Saya ingin punya pekerjaan. Nah ini kebutuhan pribadi manusia. Ya, atau juga seringkali kita bertanya kepada anak-anak, ya, kamu cita-citanya apa? Oh, saya mau jadi dokter, walaupun belum tentu jadi dokter benar apa enggak, pokoknya mau jadi dokter, ya. Nah, saudara, seringkali ini juga menjadi satu kebutuhan atau keinginan dari kehidupan manusia. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan seringkali ya,
ada seseorang yang karena punya cita-cita ingin jadi dokter, maka dia terus belajar dengan rajin. Punya satu dorongan ingin mencapai cita-citanya. Ada satu dorongan atau motivasi supaya apa yang dia cita-citakan benar bisa tercapai. Sehingga saudara perhatikan kadang-kadang ya, sampai belajarnya begitu rupa ya. Sampai mungkin sampai mau subuh belum tidur karena belajar. Saya teringat ponakan saya yang pernah tinggal di Pastori ya. Karena dia kuliahnya kedokteran. Saya perhatikan kadang-kadang jam 2, jam 3 masih ada di meja makan, dia belajar, nggak mau di dekat di kamarnya supaya nggak ngantuk mungkin. Dia coba belajar di meja makan, buku sudah terbuka banyak. Kadang-kadang sampai tertidur-tidur dia di situ. Karena punya satu dorongan supaya apa yang dicita-citakan itu bisa berhasil. Puji Tuhan sekarang sudah berhasil. Ya, Dr. Obed sudah jadi dokter dan sekarang sudah melanjutkan untuk spesialis ya ortopedi di Palembang. Puji Tuhan. Dan saya dengar dia masih terus ya kurang tidur lah, inilah dan sebagainya. Nah, saudara, itulah seringkali karena ingin mencapai cita-citanya ada satu motivasi ada satu dorongan supaya bisa mencapai itu. Nah, saudara, setelah melewati proses, ya seringkali manusia setelah melewati proses pengamatan, mengamati dulu, lalu mulai bertindak. Ada satu tindakan, ada tingkah laku untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian ada juga hambatan-hambatan, ya. Ini yang disebut sebagai masalah. Seringkali ada hambatan-hambatan. Mungkin hambatan bagi yang kuliah. Wah, gak lulus-lulus misalnya. Ya. Atau gak ada uang untuk melanjutkan. Karena uangnya terbatas. Biaya sekolah gak cukup. Ya. Jadi timbul satu hambatan-hambatan. Ini yang disebut dengan masalah. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau kita kelompokkan ada banyak jenis-jenis masalah ya yang ada di dunia ini. Yang tujuannya misalnya tidak tercapai, itu juga masalah ya. Atau juga seringkali karena dia tujuannya tidak tercapai menjadi frustasi ya. Mungkin rasa bersalah, lalu menyalahkan diri sendiri ya, rasa-rasanya seperti orang merasa ya sudahlah, udah apa adanya aja ya. Karena menghadapi hambatan-hambatan tadi, menghadapi masalah tadi, sehingga menyerah kepada nasib. Misalnya ada yang berkata dia menyerah sama nasib, udahlah terserah, mau jadi iya, mau enggak ya sudah, karena menghadapi satu masalah. Nah, saudara, ini salah satunya ya jenis dari masalah tadi karena tujuannya tidak tercapai. Atau juga jenis masalah yang lain, misalnya dia ada apa karena faktor lingkungan. Mungkin menimbulkan rasa benci karena melihat orang lain kok sukses, orang lain kok tambah maju. Ya, melihat kok dia sekarang tambah maju. Wah, punya rumah lagi, punya usaha lagi. Wah, punya ini lagi, punya ini. Kok rasanya dia itu maju ya? Rasanya mulai rasa benci melihat orang lain sukses. Ya. Nah, saudara, seringkali itu juga menimbulkan satu masalah kepada kehidupan seseorang. Karena ada rasa benci melihat orang lain sukses. Karena dia nggak sukses. Atau juga saudara karena terlalu takut ya, takut gagal sehingga seringkali ya menjadi gelisah hatinya ya, nggak tenang karena takut gagal. Apa-apa takut gagal, mau melakukan sesuatu takut gagal, memulai sesuatu takut gagal
Ya, nah saudara, sehingga membuat hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah terus. Ya, ini juga masalah. Orang yang hidupnya gelisah terus juga itu masalah, saudara. Kalau orang itu nggak gelisah ya nggak ada masalah berarti. Kalau dia gelisah hatinya, ya berarti ada masalah. Ya, mungkin karena takut, gagal dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini? Kadangkala saudara nggak diminta-minta, ya baru bangun tidur masalah muncul. Ada aja masalah, ya. Tiba-tiba airnya mati. Waduh, mau mandi, mau berangkat kantor, tiba-tiba nggak ada air, habis airnya, masalah. Mungkin juga mau ke pasar, duitnya nggak ada, ya masalah, ya nggak dicari-cari, masalah banyak. Nah saudara, lalu bagaimana caranya untuk menghadapi masalah, mengatasi masalah yang masih seringkali kita alami di dunia ini, ya. Belum lagi kalau mungkin merasa tubuh kok rasanya sekarang mulai begini ya, kok sekarang kakinya sakit ya, tangannya sakit, ini juga masalah. Ya, mungkin ada keluhan-keluhan di kesehatan ini dan sebagainya. Inilah masalah, saudara. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah? Coba kita kembali ke ayat-ayat kita tadi dalam Matius 11 tadi, ayat 28 sampai ayat 30. Saya akan baca kembali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan di sini di ayat 28, marilah kepadaku, kata Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang bermasalah, yang sedang menghadapi masalah, yang jadi letih lesu karena menghadapi beban masalah yang berat, membuat letih menjadi lesu. Hidup rasanya seperti orang sudah gak punya harapan lagi karena menghadapi beban, menghadapi masalah. Kadang-kadang tubuh yang seharusnya sehat karena banyak masalah, ya, kepikiran, jadi emahnya kumat, sakitlah, inilah, ya. Saudara, Yesus tahu bahwa manusia selama hidup di dunia akan menghadapi masalah, akan menghadapi persoalan, akan punya beban berat. Itulah Yesus berkata, yang berbeban berat, yang punya persoalan, yang banyak masalah, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab Yesus tahu manusia tidak akan sanggup menghadapi masalah, ya, yang terus masalah berat dihadapi, seringkali manusia tidak sanggup menghadapinya. Bisa-bisa karena tadi, ya, gagal, cita-citanya gagal, keinginannya apa yang diinginkan tidak jadi, membuat frustasi, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Yesus tahu bahwa manusia tidak akan sanggup menghadapi masalah terus manusia itu. Itulah sebabnya Yesus memberi jalan keluar. Saat manusia menghadapi masalah, Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengundang, datang kepada saya yang berbeban berat. Datang kepada saya, kepada Yesus. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, jangan ditanggung sendiri, gak akan sanggup kamu, gak akan mampu. Berapa banyak, ya, seringkali rumah sakit jiwa bertambah terus, pasiennya bertambah, karena orang itu tidak sanggup menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah hidup, menghadapi persoalan hidup, gak sanggup menghadapinya.
Sampai akhirnya saudara jadi terganggu jiwanya. Istilahnya sakit jiwa. Karena sudah gak sanggup, gak mampu lagi. Kadang-kadang kita rasa, aduh kasihan orang itu ya. Mungkin dia walaupun tidak pakai baju gak rasa malu, ngomong sendiri gak malu. Karena sudah terganggu jiwanya. Sakit jiwa. Persoalan awalnya karena beban, karena masalah yang coba ditanggung sendiri gak tahu jalan keluarnya. Akhirnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita ingat, kita punya Allah. Haleluya. Kita punya Tuhan yang melebihi dari segala-galanya. Dia yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Coba kita lihat di dalam satu ayat. 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita ingat bahwa dia yang lebih besar ada di dalam kita, kata ayat ini. Ya, dia ada di dalam kita. Yesus tempat perhentian kita. Tatkala kita menghadapi masalah yang berat, datang kepada Yesus. Yesus sudah menawarkan, mari datang yang letih lesu, yang berbeban berat. Jangan ditanggung sendiri, tidak akan sanggup, gak akan mampu. Tapi datang kepada Yesus. Ceritakan kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus. Utarakan kepada Yesus. Sebab Yesus adalah perhentian kita. Dalam Yesaya dikatakan, Yesus Allah kita adalah tempat perhentian kita. Dia tempat perhentian, dia tempat peristirahatan istilahnya. Dia yang melegakan kita. Tatkala kita datang kepada dia, kita rasa ada satu kelegaan. Walaupun mungkin persoalan belum berubah. Apa yang kita hadapi belum berubah mungkin saat ini. Tapi kita sudah punya kelegaan. Ada rasa lega hati ini. Seperti istilahnya plong. Ya, walaupun beban itu berat rasanya menghimpit. Tapi tatkala kita datang kepada Yesus. Karena dia tempat perhentian, tempat peristirahatan kita. Tempat kelegaan kita. Kita menjadi lega tatkala kita datang kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, selain kita datang kepada Yesus, ayat ini berkata, ya, dalam Matius tadi, ya, yang letih lesu datang kepadaku. Lalu ayat 28, ayat 29. Ayat 29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, pikul lakuk yang kupasang dikatakan di sini. Saudara, konsekuensi yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi masalah, kita datang kepada Yesus, kita menyampaikan segala masalah kita ya untuk minta kelegaan, minta pertolongan, tetapi ada konsekuensi yang harus kita lakukan ya. Dalam Matius pasal 21, coba kita lihat Matius 21 ayat 44. Matius 21 ayat 44.
Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya, saudara, kita harus siap berubah. Ya, dengan tadi dikatakan cara mengatasi masalah, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan kita, ya, jangan ditanggung sendiri, tetapi juga perlu untuk melihat apakah hidup ini, ya, ada yang harus dirubah. Dengan kata lain, kita siap untuk dirubah, harus siap berubah. Kata di sini hancur, ya. Jatuh ke Yesus, ke Allah dikatakan, coba kita baca lagi ayat ini tadi ya. Matius 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya, saudara perhatikan di sini. Batu ini berbicara juga sebagai Yesus, batu penjuru kita. Ya, dia juru selamat kita, dia batu penjuru. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, selain kita datang kepada Yesus, kita juga perlu berubah. Perlu siap juga harus bisa berubah. Ya, hancur mungkin jatuh kepada batu itu. Ya, tetapi kita mau berubah. Kita siap diubah. Haleluya. Dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang. Pikul kuk ini berbicara juga tentang ketaatan, ya. Kalau seseorang disuruh pikul kuk, dia nggak mau pikul kuk, berarti nggak taat, ya. Kalau orang disuruh pikul kuk, maka dia akan pikul, itu namanya taat. Ini berbicara tentang ketaatan. Seringkali kita sudah membaca firman Allah, belajar firman Allah, mendengar firman Allah, tetapi ada hal-hal yang belum ditaati dari kebenaran firman Allah. Seringkali kita sudah tahu firman Allah mengajar seperti ini, tapi kita tidak mentaatinya. Kita anggap itu seperti tidak satu hal yang penting dalam hidup kita. Jangan lupa, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ya, belajar taat. Kalau firman Allah mengajar kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Misalnya firman Allah berkata, ya, ampunilah musuhmu, ya, lepaskan kesalahan orang lain. Maka kita mau belajar taat kepada firman Allah, kita mau lepaskan supaya masalah yang kita hadapi, Tuhan juga buka jalan dengan tindakan kita, karena kita mau berubah, siap diubah, mau taat akan firman Allah, sehingga selesai masalah yang kita hadapi boleh ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita juga perlu ada ketaatan. Kadangkala Tuhan seringkali sudah berbicara, ini loh, tetapi kita nggak mau berubah. Tapi kita maunya masalah selesai, Tuhan tolong, tetapi kita nggak mau taat kepada firman Allah. Seringkali ada hal-hal yang kita anggap itu nggak apa-apa ini, ya. Padahal itu firman Allah berkata kita harus lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Maka itu menunjukkan bahwa kita tidak taat. Yesus berkata, pikul kuk yang kupasang. Ringan, kata Yesus. Kuk yang kupasang itu ringan. Belajar taat. Kalau suruh pikul kuk ya pikul. Belajar taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan belajarlah kepadaku. Coba kita baca lagi ayat ini lebih jelas. Matius 11 tadi. Mulai ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini berkata, belajarlah padaku, dikatakan, ya. Belajarlah kepadaku. Ya, mau belajar kepada Yesus.
Saudara, kalau kita mau belajar seperti Yesus, ya, maka kita siap menjadi murid. Ya, apa yang firman Allah katakan, Yesus sebagai guru kita, ya, kita sebagai murid, apa yang Dia katakan kita taati saja, kita lakukan saja, ya, belajar mencontoh Yesus. Prosesnya itu terus menerus, ya, berkesinambungan prosesnya, enggak sekali, tetapi selama kita hidup di dunia ini terus berkesinambungan, terus belajar dari Yesus. Ya, nggak cukup cuma 1 hari belajar dengan Yesus, tapi terus menerus sampai nafas kita terakhir. Tidak berkesinambungan, ya, menjadi murid terus, menjadi muridnya Yesus terus, mau belajar kepada Yesus terus sampai nafas terakhir. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini konsekuensi yang harus kita lakukan, ya, untuk melihat atau mengatasi masalah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus menjadikan kita, dikatakan tadi, mengalami kelegaan, ya, sebab Dia tempat perhentian dalam Yesaya katakan, ya. Kita mendapat kelegaan, berarti roh kita, ya, yang Dia sentuh. Hati kita menjadi lega, ya, terasa lega roh kita. Karena apa? Karena kita datang kepada Yesus, rasakan sentuhan dari Yesus. Roh kita rasakan ada satu kelegaan. Dan dikatakan jiwamu akan menjadi tenang, jiwamu menjadi sentosa, ya. Bahkan dikatakan enak rasanya. Yesus berkata, kuk yang kupasang tuh enak rasanya. Ini berbicara tentang tubuh, tentang fisik kita, ya, yang mengalami rasa enak dan sebagainya. Jadi roh, jiwa, tubuh yang disentuh oleh Allah, yang kita rasakan, ya, jamahannya. Haleluya. Dan itu memperbaiki seluruh kehidupan kita. Roh kita benar di hadapan Tuhan, jiwa kita benar, tubuh kita juga benar di hadapan Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, ya. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Beban-beban yang saudara hadapi hari-hari ini saya tidak mengerti, tetapi saya tahu bahwa Dialah tempat perhentian kita, yang dapat memberi kelegaan kepada kita. Dialah tempat yang dapat menyelesaikan masalah kita. Dialah penolong kita. Dialah satu-satunya Allah kita yang sanggup menolong kita. Mari kita berdiri bersama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Ia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Amin. Amin. Engkau sanggup, engkau dapat melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Katakan dengan iman, Dia sanggup. Amin. Haleluya. Sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup melakukan segala perkara, Amin. baik di dalam memperbaiki kesalahan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kembali. Engkau sanggup mengubah sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Allah, karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tatkala datang kepada Yesus, Engkau sanggup Tuhan, Engkau dapat mengubah segala karakter apapun, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Allah dengan sikap-sikap hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau yang sanggup dapat melakukan segala perkara. Kami tahu kami masih hidup di dunia ini Tuhan, ada beban-beban yang harus kami hadapi, masalah yang harus kami hadapi, tetapi kami tidak perlu khawatir sebab kami punya Allah yang sanggup, yang dapat menolong kami, yang memberikan kelegaan, keringanan, karena Engkau bersama kami menanggung masalah. Terima kasih Tuhan, Engkau tempat perhentian kami, Engkau yang dapat melegakan jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Allah. Kalau ada yang sedang membawa masalah mereka di hadapan Allah, Tuhan tolong. Masalah apapun Engkau tolong. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan orang tua dengan anak. Tuhan, mungkin sedang mencari pekerjaan atau juga ada omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, adik-adik kami yang sedang belajar, yang sedang kuliah, Tuhan tolong mereka. Kalau ada beban-beban yang mereka sedang hadapi, mungkin ada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai sekolah, Tuhan cukupkan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang membawa sakit penyakit, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dapat menyembuhkan, bilur-Mu cukup bagi kami.
segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Engkau sebab Engkau adalah jawaban segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sedang merindukan keturunan dalam rumah tangga, Engkau juga sanggup, Engkau dapat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka, berkati mereka dengan damai sejahtera sukacita dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang sedang keluar kota karena pekerjaan, karena tugas-tugas, ada yang sedang ke luar negeri, mungkin kemanapun mereka berpergian, kiranya Tuhan tolong rencana-rencana ke depan. Kalau ada yang merencanakan sesuatu, Tuhan tolong buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, baik mulai dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli. Tetap sehat-sehatkan mereka terus. Lindungi, jaga mereka dalam hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan ketenangan dalam negara kami. Kalau ada niat-niat jahat, orang-orang yang merusak negara ini, Tuhan Engkau berbicara, tobatkan mereka, selamatkan mereka di dalam nama Yesus. Mendekati pemilu Tuhan tahun depan, Tuhan tolong berikan keamanan, ketenangan. Siapapun yang akan duduk sebagai presiden atau wakil, Tuhan yang menentukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga yang sudah terlibat dalam pelayanan untuk ibadah online ini. Biarlah Tuhan memberkati kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, para donatur gereja, baik mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua yang sudah berkorban. Apa saja yang mereka buat untuk pastori, Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, untuk ibadah di gereja berjalan seperti biasa jam 8 pagi. Tuhan memberkati.